Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi persamaan lingkaran. Setelah di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Sekarang kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi kita akan bahas titik itu kalau kita bandingkan dengan lingkaran, kita bisa lihat nanti kedudukannya dia itu letaknya seperti apa. Oke, kita mulai. Jadi yang pertama, misal di sini ada sebuah lingkaran ya, dengan pusat di P dan di situ ada tiga titik berbeda ya. Ada titik A, koordinatnya x1, y1, ada titik B, koordinatnya adalah x2, y2, kemudian ada titik C, koordinatnya adalah x3, y3. Nah, di lingkaran ini kan dia punya jari-jari. Nah, jari-jari ini dia ditarik dari titik pusat ke keliling lingkaran. Nah, kemudian dari titik pusat ini kita juga bisa menarik garis ke titik-titik yang ada di lingkaran tersebut. Misal di situ ada di satu, garis dari titik pusat P ke titik A, kemudian mohon maaf, ada garis D2 dari titik P ke titik B, kemudian ada D3, garis yang ditarik dari titik P ke titik C. Nah, kalau kita lihat di situ kan ada tiga kondisi ya. Titik A dia itu ada di dalam lingkaran, titik B dia ada pada lingkarannya. Jadi di dalam berarti dia itu ada di dalamnya lingkaran. Kalau pada berarti dia ada di keliling lingkaran. Kemudian yang C dia terletak di luar lingkaran. Jadi ada tiga kondisi, di dalam, pada, dan di luar. Nah, bagaimana kita menentukan kedudukan titik tersebut terhadap lingkaran? Ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah substitusi. Nah, kalau substitusi ini kita bisa mensubstitusikan titik tersebut ke persamaan lingkarannya. Nah, persamaan lingkaran kan kemarin kita dapat dua ya, ketika pusatnya di 0,0 dan A, B, dan bentuk umumnya. Jadi ada tiga macam. Nah, koordinat titiknya itu tinggal kalian substitusikan ke persamaan atau bentuk umum lingkarannya. Jadi tinggal disubstitusikan saja. Yang saya pakai contoh yang mudah saja ya. Misal di situ ada koordinat titik x1, y1, kita substitusikan ke lingkaran. Misal lingkarannya dengan pusat di 0,0. Kan persamaan lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kalau substitusi berarti tinggal kita substitusikan saja x1 ke x, berarti dia jadi x1 kuadrat tambah y1 kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian kita bandingkan hasilnya. Hasilnya x1 kuadrat tambah y1 kuadrat ini berapa? Kita bandingkan dengan r kuadrat. Jika x1 kuadrat tambah y1 kuadrat dia kurang dari r kuadrat, maka titik tersebut terletak di dalam. Jika dia sama dengan, maka dia terletak pada. Dan jika dia lebih dari, maka dia terletak di luar. Seperti itu. Nah, ini juga berlaku untuk persamaan lingkaran dengan pusat di A, B, dan bentuk umum lingkaran. Jadi tinggal kita substitusikan saja koordinat titik yang ada ke persamaan lingkaran tersebut. Nah, kalau dia kurang dari atau sama dengan atau lebih dari, dia punya kedudukannya masing-masing. Jadi kita bandingkan antara yang di kiri dengan yang di kanan. Antara yang di kiri sama dengan yang di kanan sama dengan. Kita bandingkan. Nah, pertidaksamaannya ini yang mempengaruhi kedudukan titik terhadap lingkaran tersebut.
Itu cara substitusi. Kemudian cara yang berikutnya adalah kita bandingkan jarak. Kita bandingkan jarak dengan apa? Kita bandingkan jarak dengan jari-jari. Nah, kita lihat di situ jari-jari kan ini. Ini ada jari-jari. Kita bisa bandingkan dia dengan jarak. Jari-jari kita bandingkan dengan D1. Mana yang lebih panjang? Kan lebih panjang jari-jari. Jadi kalau D-nya kurang dari jari-jari, maka titik itu terletak di dalam. Kalau D2 kita bandingkan dengan jari-jari, nah kan dia sama, ya. Dia sama panjangnya. Kalau sama panjangnya, maka titik tersebut di situ adalah titik B, dia terletak pada lingkaran. Dan kalau kita bandingkan D3 dengan jari-jari, di situ D3 lebih panjang atau lebih besar dari jari-jari. Maka titik tersebut, yaitu titik C, dia terletak di luar lingkaran. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita untuk mencari jarak ya dari titik pusat ke titik tersebut? Nah, ini tadi penjelasannya. D kurang dari R, maka titik itu di dalam lingkaran, D sama dengan R, maka titik pada lingkaran, dan D lebih dari R, maka titik tersebut di luar lingkaran. Nah, bagaimana kita untuk mencari D? Di situ bisa kita gunakan ya, rumus ini. Ini sebenarnya rumus yang saya kira cukup familiar untuk kalian. Jadi kita gunakan rumus ini untuk mencari jarak. D di sini adalah distance ya, artinya adalah jarak. Jadi di situ ada X2 min X1. X1 di sini bukan X1 koordinat dari A itu ya, tapi X1 di sini adalah pusat. Jadi misal ada sebuah titik dengan koordinat X2, Y2, kemudian ada titik pusat. Pusatnya misal dia adalah X1, Y1. Nah, jadi tinggal kita substitusikan X2, X1, Y2, dan Y1. Kemudian kita dapat nilai dari jarak tersebut, kemudian kita bandingkan dengan jari-jari. Jadi ada dua cara, bisa pakai substitusi atau pakai perbandingan jarak. Kita coba ke contoh soal. Jadi di situ kita diminta untuk menentukan kedudukan titik 3, -4 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, kita coba pakai kedua cara. Yang pertama adalah substitusi. Kalau kita pakai substitusi berarti 3 dan -4 tinggal kita substitusikan saja ke X dan Y-nya. Jadi ini X1, Y1, misal seperti itu. Jadi di situ berarti 3 kuadrat ditambah -4 kuadrat kita bandingkan dengan 25. Berarti di sini 9 tambah 16. 9 tambah 16 adalah 25. Kemudian kita lihat 25 berarti tanda yang pas adalah tanda sama dengan. Kalau dia sama dengan, maka titik 3, -4 terletak pada. Kalau dia kurang dari berarti di dalam, kalau lebih dari berarti dia di luar. Seperti itu. Itu cara substitusi. Kalau cara perbandingan berarti kita pakai mencari D dulu, mencari jaraknya. Jarak dari titik pusat ke titik tersebut, yaitu 3, -4. Nah, tadi kan X2 min X1. X2 adalah titik tersebut, X1-nya adalah pusat. Nah, di sini pusatnya adalah lingkaran ini berpusat di 0,0, berarti 3 kurangi 0 kuadrat ditambah -4 kurangi 0 kuadrat.
3 kurangi 0 adalah 3, 3 dikuadratkan adalah 9, ditambah negatif 4 kurangi 0 adalah negatif 4 dikuadratkan adalah 16, ya. 9 tambah 16 adalah 25, akar 25 adalah 5. Nah, kita dapat D-nya 5, kemudian akan kita bandingkan dengan jari-jari. Nah, di situ persamaan lingkaran 0,0 kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi 25 itu bukan jari-jari, tapi 25 itu adalah R kuadrat. Sehingga R-nya adalah akar 25, yaitu 5. Nah, di situ D dengan R kita bandingkan, dia adalah sama. Kalau sama, berarti titik tersebut terletak pada lingkaran. Oke. Itu untuk kedudukan titik terhadap lingkaran. Kalian bisa coba mengerjakan latihan kalian sendiri di buku kalian masing-masing agar kalian bisa lebih paham tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Baik, untuk video pembelajaran kali ini saya kira cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.